pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Imam Khairi SAG ME. Beliau adalah Direktur Litbang LPI Salsabila Yayasan SPA Indonesia. Beliau akan membawakan satu tema yang sangat menarik, yaitu manajemen diri dalam membangun lembaga pendidikan yang unggul. Karena kemajuan satu lembaga tentunya ditentukan oleh SDM yang unggul, dan salah satu SDM yang unggul itu indikatornya merupakan mampu memanage dirinya sendiri. Apa, bagaimana, dan seperti apa penjelasannya akan langsung saja kita simak pemaparan dari Bapak Haji Imam Khairi SAG ME. Kepada beliau kami persilahkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Yang kami hormati Ketua STPI Bu Dr. Rumi Faiza MPD beserta Pak Adi, seluruh wakil ketua dan juga Kaprodi dan semua yang hadir pada pengajian pada pagi hari ini, rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah senantiasa dalam kondisi kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan bisa bersama-sama pagi ini bertemu secara online. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Baik, saya coba akan share screen untuk materi ini ya, supaya nanti bisa dilihat. Sudah kelihatan belum? Pak Adi, suaranya coba di. Sudah? Sama ya? Baik. Sudah. Baik, pagi ini kita akan membahas tentang manajemen diri di dalam mengelola lembaga pendidikan yang unggul. Pertama kita awali dari dua pilar penopang keunggulan. Yang pertama, penopang pertama adalah aspek manajemen. Nanti sebelum masuk kepada aspek SDM. Jadi aspek manajemen ini menjadi satu hal yang sangat diperlukan. Kita rujuk misalnya dalam surat As-Saff ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan mereka satu bangunan yang tersusun kokoh. Artinya kalau kemudian dipahami dari ayat ini, perang sebagai satu bentuk dari aktivitas perjuangan yang membutuhkan energi, tekad, kesungguhan, keberanian, kemudian juga sumber daya yang sangat luar biasa. Allah perintahkan untuk tidak dilakukan semata-mata asal perang. Dan ini berlaku di dalam seluruh aspek amaliyah kita yang kemudian mensyaratkan adanya sebuah tata kelola yang baik. Ya dalam bahasa kita ya harus ada manajemen tata kelola organisasi, ada pembagian tusi yang jelas, siapa ditugaskan apa, kewenangannya apa, bertanggung jawab pada siapa, mekanisme kontrolnya bagaimana, evaluasinya bagaimana, ya. Sehingga terjadi proses improvement yang terus berkelanjutan. Ini bagian dari tata kelola manajemen yang tidak boleh untuk kemudian diabaikan. Ya. Karena betapapun orang-orang di dalamnya itu orang-orang yang unggul, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ya, termasuk di dalamnya ada proses kepemimpinan yang berjalan dengan baik, arus komunikasi yang lancar, ya, berlangsungnya prinsip musyawarah secara yang bisa mengakomodir aspirasi dan semuanya berbasis pada keputusan-keputusan kolektif,
maka sangat rentan potensi-potensi yang baik itu tidak bisa dikelola dengan baik dan akhirnya tidak akan produktif. Nah, ini yang pertama. Sehingga ada satu ungkapan yang sangat terkenal, al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Sebaik apapun ikhtiar, niat, visi ya yang sedang diusung dan sedang diupayakan, tetapi kalau tidak dimanage dengan baik, maka dia bisa kemudian menjadi kalah ketika kemudian dihadapkan kepada sebuah gerakan keburukan tetapi dimanage dengan cara yang baik. Nah, sebab itu pada aspek ini pilar keunggulan dari aspek manajemen juga menjadi bagian yang sangat penting. Lalu yang kedua, manusianya. Ya. Sebagus apapun manajemennya, misalnya manajemennya bagus, tata kelolanya baik, mekanisme yang dilakukan juga baik, kepemimpinannya baik. Tapi kalau manusia yang di dalamnya itu bukan manusia-manusia yang punya kualitas yang baik, sulit juga mencapai keberhasilan. Saya kutip di sini, wa fi qissati Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dalam kisahnya Abi Thalib. Indama atahu rajulun minal khawarij, ketika datang kepadanya seorang khawarij yang ketika itu dia diserse, jadi menentang kebijakan Sayyidina Ali. Wa qala mustazian bi, kemudian orang ini berkata kepada Sayyidina Ali dengan mengejek, ya, merendahkan. Dia ngomong begini, limadza lam yakhrujun nas ala Abi Bakar wa Umar fi ahdihima. Kenapa dulu, wahai Ali, pada masa Khalifah Abu Bakar, pada masa Khalifah Umar, tidak ada orang yang menentang Anda. Tidak ada orang deserse, orang yang kemudian tidak taat, memberontak, tidak ada. Ya. Bainama qad kharajan nas alaika, sementara ketika kamu memimpin, ini kok banyak orang yang kemudian menyimpang, ya, tidak taat. Terus dijawab sama Ali. Faradda Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah raddan mufakhiman qailan. Maka Ali menjawab, menjawab pernyataan dia dengan mufakhim itu maknanya ya dengan terbata-bata, dengan suasana batin yang sedih itu. Li'anna rijal Abi Bakar wa Umar hum ana wa amsali. Karena orang-orang yang dipimpin Abu Bakar dan Umar itu saya dan orang-orang yang seperti saya di zaman itu. Jadi kalau pemimpinnya baik, yang dipimpin baik, oh bagus ini, dahsyat pasti. Tapi meskipun saya memimpin dengan baik, tapi orang-orang yang dipimpin modelnya kayak kalian, begitu. Ya. Orang-orang khawarij, ya repot. Warijali, sementara orang-orang di masa saya ini, anta wa amsaluk wa man ala syakilati. Ya, model kalian, orang-orang yang sejenis, sekualitas kalian, kemudian juga yang selevel, ya, satu bentuk, satu formasi, satu frekuensi dengan model-model orang-orang khawarij. Makanya tentu kemudian tidak mudah untuk kemudian menghasilkan sebuah output keberhasilan yang unggul. Nah, sebab itu dua komponen ini menjadi sangat krusial, sangat penting untuk dua-duanya ada dan diikhtiarkan dalam sebuah lembaga. Ya, manajemennya dikelola dengan baik, pada saat yang sama bagaimana kita bisa secara bertahap terus meningkatkan kualitas SDM ini dengan terus-menerus, sehingga kemudian dua-duanya berjalan beriringan, manajemennya bagus, leadership-nya jalan dengan baik, arus komunikasi jalan, musyawarahnya oke, komitmen pada kesepakatan juga bagus, orang-orangnya juga bisa diandalkan. Nah, pagi ini kita akan membahas pada aspek yang kedua. Tentu ini bahasan yang luas, maka saya batasi merujuk kepada surat Al-Ma'arij ayat 20 sampai dengan 35. Kita akan melihat dari aspek keunggulan manusia dari beberapa ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adabi rabbihim mushfiqun
inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qa'imun walladzina hum 'ala shalatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Nah, kita ambil poin-poinnya. Pertama, manusia diciptakan dengan sifat tidak sabar dan mudah mengeluh. Ini lazimnya manusia, komunitas umumnya manusia. Mereka mengeluh ketika ditimpa musibah, bakhil ketika mendapatkan nikmat. Sering kita mendengar, ya, bertemu dengan seseorang yang mungkin kita kenal, ya, dia bercerita tentang persoalannya dengan sangat antusias. Tentu bukan tidak boleh. Ya. Tapi kalau kemudian sifat ini yang kemudian menjadi karakter, pasti tidak akan produktif. Karena hidupnya selalu melihat persoalan. Ya, tidak ada manusia yang tidak punya persoalan. Karena orang Arab mengatakan al-hayatu silsilatun minal muskilah. Hidup itu ya rangkaian dari satu muskilah untuk kemudian diselesaikan, datang muskilah baru diselesaikan. Muskilah itu nggak ada kalau kita datang ke Arab, musim haji, orang Arab mengatakan maafi muskilah, ya cuma lip service doang, tapi ya maafi muskilah, kata orang Arab, nggak ada masalah, no problem, ya. Tapi hidup itu muskilah. Nah, kalau kemudian perspektif orang melihat hidup itu perspektif muskilah, lalu yang timbul adalah keluhan, nah ini pasti repot. Begitu pasang status, ya yang dipasang itu gambar air mata berderai-derai. Ya, emotnya itu emot-emot yang tidak mendorong orang untuk kemudian ceria dan melihat hidup dengan kegembiraan, itu tidak. Ya, Facebooknya begitu, Instagramnya begitu, status di WA-nya begitu, ya begitu dia komen juga isinya begitu, ya, dan seterusnya. Repot kalau begini. Dan ini bisa dilihat. Nah, Bumi bisa lihatlah misalnya nanti ya di STPI misalnya. Kita bisa lihat Instagram teman-teman itu kayak apa. Ya, perspektifnya akan muncul di situ, kita bisa lihat. Yang kedua, bakhil ketika mendapatkan nikmat. Ini satu paket. Jadi orang bakhil pasti banyak mengeluh. Kalau dia dapat nikmat, diem. Jangan sampai orang tahu. Kenapa? Resiko. Kalau orang tahu nanti minta ditraktir misalnya dapat nikmat apa, dapat apa gitu. Wah ya traktir ya, udah. Wah jangan, nanti repot kalau orang tahu. Dan ini karakter orang. Kalau misalnya kita pengajian offline ya misalnya, pengajian offline. Kalau misalnya jamaah masih ribut, itu gampang mendeteksi. Mesti orang kebagian snack kan gitu. Nah begitu kemudian mereka tenang, oh berarti udah rata. Itu standar normal saja. Memang ya karakternya begitu. Nah keunggulan itu siapa? Sebentar sebelum itu, apa sebabnya? Ini saya kutip Imam Nawawi. Ini saya ambil kalimat beliau dari tafsir yang beliau tulis Marokh Labil. Beliau mengatakan li'annahu qasirun 'ala al-ahwalil jasmaniyah. Sebab orang-orang yang model mengeluh begini ini, itu dia membatasi sudut pandangnya terbatas pada sudut pandang material jasadiyah duniawi. Ya. Kalau orang orientasinya dalam bahasa Jawa kedunian, kalau tidak berdampak pada duniawi dia tidak tergerak, maka orang modelnya itu bukan orang yang berkualitas. Karena dia akan transaksional, semuanya akan dihitung atas dasar yang saya keluarkan dan saya dapat dari sudut pandang material. Ini beliau Imam Nawawi menyimpulkan, orang kok begini kenapa? Karena dia sudut pandangnya itu sudut pandangnya terbatas hanya pada aspek duniawi. Mungkin orangnya menyatakan berislam dan beriman, ya, bukan berarti tidak beriman. Tetapi yang dia pikirkan itu tergerak kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duit, misalnya ada tugas, Bu, tolong dikerjakan ini ya. Pertanyaannya, ini ada honornya enggak? Kalau ada honornya ya jalan. Kalau enggak, nanti dulu. Kalau ketemu model begini-begini, organisasi manapun tidak akan bisa kemudian bisa melesat dengan baik dan cepat. Nah, sebagus apapun manajemennya, kalau kemudian semuanya harus
kontraktual. Bukan berarti kemudian lalu manajemen tidak memikirkan soal itu, tentu itu bagian yang dipikirkan. Tapi kalau menjadi sebuah perspektif cara pandang hidup, ini yang berat. Ini yang berat. Ya manajemen yang baik pasti mikir bagaimana kemudian jerih payah yang sudah dilakukan, ya itu kemudian mendapatkan penghargaan secara layak. Ada reward, ada model punishment, ada penghargaan dan sebagainya. Ini bagian dari tata kelola manajemen. Tapi kalau yang dikelola orangnya itu modelnya perspektifnya hanya nuntut persoalan duniawi dan tidak yang lain, berat. Sebab itu nanti di dalam tata kelola bagaimana kemudian peningkatan SDM melakukan upaya untuk membenahi cara pandang, cara berpikir, kemudian juga suasana batin supaya benar. Ini justru sangat penting sebenarnya. Karena seluruh dari produk aktivitas yang dia lakukan, ya basisnya ada di situ. Ini yang pertama. Jadi kalau kita lihat, Imam Nawawi menyimpulkan, orang begini kenapa? Ini soal sudut pandang. Dari mana sudut pandang? Soal definisi. Dia salah mendefinisikan kehidupan. Makanya di antara kualitas yang diberikan Allah karunia-Nya kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu al-asma. Seluruh definisi hidup dan seluruh bukan hanya material, ya, seluruh definisi itu Nabi Adam paham dengan sangat baik dan tepat. Karena salah mendefinisikan akan salah dampaknya. Misalnya orang mendefinisikan kerja itu apa? Kerja itu nyari duit. Ya. Kalau kerja nyari duit, maka orientasi dia itu ya mendapatkan material. Kalau kemudian yang dia inginkan tidak tercapai, ya sudah, kemudian dia tidak mau lagi untuk bekerja. Nah, bagaimana bedanya? Kalau bedanya kerja sebagai ibadah, itu beda. Kalau kerja sebagai bentuk untuk nyari duit semata, kontraktualnya dia dengan pimpinan, dengan juragan. Tapi kalau kemudian sebagai ibadah, kontraktual dia dengan Allah. Tata kelola manajemennya, kita punya kontrak dengan manusia, tapi kontrak tertinggi kita dengan Allah. Orang mau mengapresiasi ya silakan, tidak mengapresiasi ya silakan, ya tidak menjadi satu yang dia pentingkan. Karena kalau kemudian orientasinya semata-mata duniawi bukan karena ibadah, sangat mungkin orang akan mengalami patah semangat. Misalnya ada orang sangat luar biasa kinerjanya. Pada saat diputuskan siapa yang akan menempati kedudukan jabatan tertentu, ternyata dia nggak kepilih. Ini sakit hati. Kalau sudah daripada kerja serius-serius, ternyata sama saja, toh yang dipilih bukan saya, yang lainnya dianggap tidak lebih baik, ternyata malah jadi pimpinan misalnya. Ya dia kemudian patah hati. Tapi kalau dengan Allah ya enggak ada hubungannya. Terserah saja. Kalau orang nggak dipilih jadi pimpinan, tidak diangkat dalam satu jabatan, ya maknanya dia diringankan untuk tidak menanggung beban. Itu kan soal sudut pandang. Ketika dia diberikan amanat, ya berarti harus ditunaikan dengan baik. Ya. Jadi ya sama saja. Mau di atas, mau di bawah, enggak ada persoalan. Nah mestinya begitu. Ini kan soal sudut pandang. Maka penting menurut saya digarisbawahi pada poin ini, bagaimana kemudian kita bisa membangun satu perspektif yang benar ya terhadap seluruh aspek kehidupan. Karena kalau kemudian salah, dampaknya berat. Ya, kita masuk yang pertama. Manusia unggul adalah manusia yang tentram. Karena lawan dari sebelumnya, innal insana khuliqa halu'a. Kalau dilawan kan halu'a, berarti orang itu tenang hidupnya, tentram dan bahagia. Mampu mengelola diri dengan baik. Itu siapa? Satu, disebutkan. Illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Orang-orang yang sholat, yang sholatnya dijadikan sholatnya daim. Tidak cuma sholat tok, tapi sholat yang daim. Kalau tadi perang yang soffan, ini sholat daim. Daim itu apa? Dia terus-menerus ada aspek istiqomah, konsisten, disiplin, persisten, dan dia terbiasa menanggung beban. Tidak labil, tidak fluktuatif. Tidak mut-mutan, tidak dong-dongan. Nah, kalau rekrut pegawai ya kira-kira cari yang model begini. Cuma soal cara menemukannya bagaimana, nah ini tentu berpikir supaya kemudian dapat orang yang tepat. Kalau orang masih mut-mutan, artinya dia terbiasa untuk disetir oleh situasi. Lagi seneng dia meluap-luap. Situasinya nggak nyaman, dia jatuh.
Lah kalau model begini tidak bisa diandalkan. Karena orang yang sholat yang punya kualitas bagus yang daim ini, yang terus konsisten. Sebab itulah orang yang punya kekuatan istiqomah itu dahsyat. Sedikit tapi terus begitu. Ya, dia akan berhasil. Tapi kalau dong-dongan, semangat 1 hari, hilang 5 hari. Semangat 1 minggu, hilang 3 minggu. Ya. Nah, kalau modelnya begini, lagi mood jalan, lagi nggak mood, wah nggak mau apa-apa, repot. Maka kualitas diri yang unggul itu orang yang punya kemampuan mengelola diri sehingga dia bisa istiqomah, konsisten, disiplin, persisten seperti orang yang sholat, ya, sholatnya itu terus-menerus, tidak kemudian kadang semangat, kadang tidak, ya, tidak fluktuatif. Ini yang pertama. Yang kedua, alladzina fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Orang-orang yang dalam hartanya ada hak yang tertentu yang diketahui untuk siapa? Diberikan kepada orang yang meminta dan yang tidak meminta. Ada orang yang butuh meminta, ada yang butuh tidak meminta. Mananya apa? Orang ini berorientasi khidmat untuk orang lain. Jadi lembaga akan dahsyat kalau orang-orang di dalamnya itu berorientasi khidmat. Dia meninggalkan keakuan dan kepentingan diri. Dia tidak ingin untuk tampil, dikenal, diakui. Karena kalau orang targetnya untuk mendapatkan pengakuan orang lain. Dan itu akan dia kejar. Ketika keakuan ini muncul, orangnya transaksional. Ya, semuanya akan diukur feedback untuk saya apa. Kalau nggak ada dampak untuk saya, mohon maaf, saya tidak mau. Nah, orang yang hebat, yang unggul, ini dalam seperti Al-Quran Al-Ma'aris, itu orang yang berkhidmat. Dan dari khidmat inilah akan muncul berkah. Berkahnya hidup itu dari khidmat. Maka para ulama ada sebuah qaul yang masyhur, man khodama khudima. Siapa yang melayani, siapa yang berkhidmat, maka dia akan dilayani. Maka dia akan dikhidmati. Kalau khidmatnya besar, maka dampak dari yang dia akan terima itu bahkan sampai turun kepada anak cucu. Semua pahlawan-pahlawan besar yang kita kenal hari ini, mereka adalah orang-orang yang berkhidmat. Jenderal Sudirman, beliau berkhidmat. Maka sampai sekian lama beliau dikenal. Ya, itu tokoh-tokoh nasional lah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau berkhidmat. Kiai Ahmad Dahlan, beliau berkhidmat. Karena khidmatnya kemudian besar, maka dikenal sampai sedemikian lama, didoakan banyak orang, ya, menginspirasi begitu banyak orang. Maka keberkahan hidupnya itu sampai merambah kepada anak cucu, karena khidmatnya dia lakukan. Nah, kalau kemudian orang orientasinya adalah keakuan, dia tidak ada khidmat untuk orang lain. Orang lain terserah, yang penting saya kemudian baik. Ya. Di dalam Islam kita lihat dalam banyak hadis diterangkan betapa kemudian amal yang berbasis khidmat ini, ya, kalau di dalam terminologi teknisnya namanya amal muta'addi. Di dalam klausul pembahasan nahwu itu ada namanya, kalau kata kerja ada lazim, ada muta'addi. Lazim itu yang tidak berdampak maf'ul, tidak berdampak objek. Kalau muta'addi itu berdampak objek. Orang memberi makan, itu dampaknya adalah ada yang kenyang, yang lapar jadi kenyang. Orang sholat itu tidak muta'addi. Karena sholat dia tidak berdampak pada orang lain secara langsung. Nah, di dalam banyak hadis diterangkan betapa kemudian amal muta'addi yang berbasis khidmat ini bisa mengantarkan dengan sangat cepat orang kepada kemuliaan. Masyhur dalam satu keterangan hadis, bagaimana orang, bahkan ini bukan orang yang ini ya, orang yang keren. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ditafsiri, orang ini adalah seorang pelacur. Ya, dia sehari-hari amalnya ya menjual diri. Tapi dia masuk surga. Kenapa? Karena khidmat yang dia lakukan memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan di tengah padang pasir saat dia juga sama-sama minum.
lalu dia turun lagi ke dalam sumur, ya, dia mengambil air minum dengan menggunakan sepatu yang dia pakai, karena nggak bisa naik ke atas kalau sepatunya dia pegang, maka sepatu itu digigit dengan mulutnya. Sangat detail cerita itu, lalu dia datang ke atas, diberi minum anjing itu. Dia masuk surga. Itu amal mutaati. Maka amal berbasis khidmat itulah sumber dari, di antara sumber dari berkah itu khidmat. Dan ini kualitas yang sangat unggul. Nah, kalau orang kemudian sudah, ya, kita mengelola lembaga, model orangnya itu model orang khidmat, model begitu, dahsyat betul. Ya. Tapi kalau semua transaksional itu bikin pusing. Berapapun sumber daya yang kita punya, duit yang kita punya, ya cepat aja akan habis itu. Urus orang-orang yang bersifat, yang sifatnya hanya mentargetkan keakuan. Kalau enggak, dia akan terus merongrong ketika kemudian kepentingan diri, misalnya aspek jabatan, dia enggak dapat. Dia akan memprovokasi di belakang untuk kemudian melemahkan kepemimpinan. Kenapa? Ya karena bicara keakuan. Masa saya nggak dipakai? Saya tuh lebih lama datang di sini. Saya tuh senior gitu ya. Kenapa yang baru kemarin datang itu malah jadi pimpinan? Wah, udah mencak-mencak dan segala macam. Ya. Nah, ini aspek yang kedua. Yang ketiga, alladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Keyakinan terhadap akhiratnya mantap. Kesadaran muraqabah selalu diawasi oleh Allah itu tinggi, selalu menjaga suasana batin atau akhwal. Akhwal itu terminologi apa ya, sufi ya. Di dalam tasawuf itu ada akhwal, ada maqamat ya. Ada kondisi batin yang terus dia jaga dengan cara apa? Dengan memperbanyak amal-amal sunnah. Ini indikator juga. Kalau seorang pegawai, karyawan ya, sholat wajib aja ogah-ogahan, ya berat gitu. Kalau kemudian dia ini rajin, nanti coba dilihat dan mungkin bisa juga diteliti ya tentang korelasi dari indikator-indikator yang bersifat formal. Ya. Dampaknya terhadap kinerja. Karena Allah mensabdakan, memfirmankan begini, ya. Kalau kemudian dia bisa mengelola, memanage hariannya dengan baik, ya, hatinya dijaga, amal wajibnya dilaksanakan, sunnahnya dilakukan dengan baik, insya Allah dia kualitas kerja juga bagus. Karena ada orang yang dikasih pekerjaan 20 selesai pada waktunya. Ada yang dikasih pekerjaan 2 nggak rampung pada waktunya. Dan itu kita alami. Saya juga mengalami itu. Kenapa? Ada orang yang dikasih beban banyak karena dia terbiasa memanage diri dengan baik, itu rampung pekerjaan. Tapi ada orang nggak punya pekerjaan, dikasih pekerjaan nggak selesai. Makanya jangan heran ketika kemudian kita di kantor misalnya ya, ada orang yang overload beban, ada orang yang nggak punya pekerjaan. Kenapa? Karena dikasih pekerjaan pun nggak selesai-selesai. Kita selaku pimpinan yang malas aja ngasih, ngapain ngasih pekerjaan dia? Kasih nggak selesai dia itu. Tapi ya sudah banyak bebannya, itu ya rampung juga. Kenapa? Sebab dia manajernya bagus, manajemen dirinya. Nah, salah satu indikator manajemen diri kita sebagai seorang mukmin yaitu pada amal-amal wajib, amal-amal sunnah. Itu indikator dari rasa muraqabah yang kuat, kemudian suasana batin yang baik. Ini terus kemudian dia jaga. Kemudian alladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemaluannya illa ala azwajihim, kecuali pada istri dan dulu ya ada budak gitu ya. Kalau melampaui itu maka faman ibtagha dzalik, yang melampaui itu berarti dia melampaui batas. Maknanya apa? Setia, komitmen, tidak mudah berpindah ke lain hati. Karena ketenangan ada dalam kesetiaan. Ya. Orang kerja di satu lembaga, tapi hatinya nggak tenang, dia lilak-lilik, ya tidak akan bisa optimal. Ya. Sama dalam keluarga. Kesetiaan itu menjadi basis dari ketenangan. Ya. Komitmen tidak berpindah ke lain hati dalam makna yang lebih luas. Nah, kalau kemudian dia bisa istiqomah, tenang di situ, ya fokus, ya maka kita bisa berharap kontribusi yang akan dia lakukan itu besar. Ya, kalau ke kita, ya kontribusi yang bisa kita lakukan akan besar. Nah, bagaimana kemudian ini menjadi satu cara pandang, perspektif dan keyakinan personal ya pada setiap orang bahwa hidup itu bukan soal kalkulasi matematis tentang angka-angka.
ada sebuah makna lain di dalam keyakinan dan fakta yang kita lihat, ya, yang kita sebut dengan keberkahan. Ya, ada yang kemudian orang mendapatkan angka dalam jumlah banyak, ya. Kalau kata para ulama, ketika melihat seperti itu juga nggak usah iri. Kenapa? Ketika orang menerima banyak, Allah memberi banyak, kita tidak tahu bagian mana dari hidup dia yang diambil oleh Allah. Kita kan taunya satu sisi saja, tapi nggak melihat sisi yang lain. Ya, maka ketenangan hidup itu dalam kesetiaan. Dan ini disebut oleh Al-Quran. Kalau di sini sebutannya adalah soal hubungan suami dan istri berkeluarga. Nah, dalam konteks kelembagaan sama, ini juga berlaku. Lalu berikutnya komitmen pada janji dan amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang memelihara, kalau dia diberikan amanat, amanatnya ditunaikan. Amanah yang dulu dalam fikih klasik itu biasanya bicaranya soal barang titipan. Ya, tapi kan secara dalam makna yang lebih luas, amanat itu ya semua hal yang kemudian orang diberikan kepercayaan untuk mengelola, itu namanya amanat. Apakah itu jabatan, apakah itu uang, apakah itu tugas, ya, apakah itu apapun, ya, itu yang kemudian dia harus tunaikan, ya itulah amanat. Ya. Di mana dia kemudian punya kontrak dengan orang lain, baik kontrak yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya, itu adalah amanat. Kemudian janji, ya, janjinya kemudian dipelihara. Kalau berjanji dia tepati. Kalau kemudian dia punya komitmen untuk bertemu, ya dia melaksanakan sesuai dengan apa yang dia komitmenkan. Nah, kemudian yang terakhir, jujur dan berani mengambil resiko. Nah, ini sudah kualitas yang naik lagi. Walladzina hum bi syahadatihim qa'imun. Karena ada orang yang baik, tapi kalau sudah berhadapan dengan soal resiko, nggak sanggup. Ya, dia nggak sanggup. Quran memberikan contoh misalnya yang ingat saja ya, karena apa namanya sempat membaca. Tukang-tukang sihirnya Musa, ketika akan terjadi pertarungan sihir antara Nabi Musa dengan tukang sihir, itu kan Nabi Musa sempat menyampaikan beberapa kalimat sebelum terjadi pertarungan, kalian tidak akan menang. Ya, kalian tidak akan menang, tidak akan bisa mengalahkan kuasa Allah. Orang-orang sini kemudian berembuk tanpa Fir'aun tahu. Ini kalau yang dibilang begini ini bukan tukang sihir. Kayaknya dia benar nabi. Mereka berdebat, ya. Mereka berdebat. Lalu mereka bersepakat. Kalau memang dia nanti menang, itu artinya dia seorang nabi beneran. Dan nanti kita sepakat kalau Musanya yang menang, kita semuanya akan takluk dan ikut pada Nabi Musa. Tanpa Fir'aun tahu. Kemudian terjadilah pertarungan. Dia lemparkan tongkatnya, dia lemparkan tali-talinya, lalu berubah menjadi ular. Ya. Nabi Musa diperintahkan melemparkan tongkatnya pula dan menjadi ular yang besar. Thu'banun mubin, ular yang sangat besar, ya, dan gesit karena hajan. Dan itu ular kecil yang ular kecil yang gerakannya cepat. Ularnya Nabi Musa itu gabungan dua dasarnya ular. Satu besar tapi gesitnya kayak ular kecil. Itu menakutkan gitu ya. Karena Nabi Musa pun ketika pertama melihat itu ya takut juga, itu lari kan gitu di gunung Tur Sinai itu udah lari ya. Ketakutan ya. Terus Allah mengatakan takhaf ya, wahai Musa jangan takut ya. Kemudian akan kembalikan pada bentuknya yang semula. Wah, ini horor juga itu, Mam. Saya baca dalam tafsir Imam Nawawi itu dikatakan ular itu ketika di gunung Tur Sinai itu begitu keluar itu makan batu, itu dimakan batu pohon itu dimakan sampai gemeletuknya itu Musa dengar. Bagaimana nggak ngeri ya? Takut dia lari. Nah begitu kemudian para sihir tukang sihir ini semua yang dia sihir itu habis dilalap oleh ular Nabi Musa. Maka kemudian mereka langsung kharu sujud, mereka langsung sujud pada Nabi Musa dan mengikuti. Dalam sujudnya itu, ini penjelasan para mufassir, mereka langsung diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga. Mereka punya keimanan, begitu kemudian dia ikut pada Nabi Musa, apa resikonya? Resikonya kemudian dia dihukum oleh Fir'aun, ya, di salib, ya, dipotong tangannya,
bersilang dengan kakinya, kemudian dia dipenteng ya, disalib di pohon kurma. Untuk apa? Untuk menjadi teror secara publik. Ini loh, kalau orang menentang kekuasaannya Fir'aun, maka jadinya begini. Atas resiko itu, apa kemudian mereka lalu berbalik arah? Tidak. Mereka berani mengambil resiko atas keimanan. Ini yang kemudian tidak banyak orang yang sampai pada level ini. Orang mungkin baik, jujur, tapi kalau sudah berhadapan dengan resiko, itu bisa kemudian berbalik. Nah, kalau orang sudah model begini, pokoknya benar ya benar. A ya A, B ya B. Enak kalau kita ketemu orang-orang begini. Tidak sekarang A, besok B. Ya, ini kan tergantung situasi. Kalau situasinya baik, ya A. Kalau nggak baik, ya amin. Gitu ya. Kalau situasinya mengancam, ya C, nggak apa-apa. Ini kan repot kalau begini. Ya, jadi bisa plan-plan ke sana kemari beda-beda. Ini, ya, kalau ketemu yang model begini ini ya berat juga kan gitu ya. Nah yang keempat, walladzina yang bukan keempat ya, keberapa tuh? Alladzina hum ala salatihim yukhafidun. Salat diulang lagi, tapi yukhafid di sini maknanya orang yang menyempurnakan salatnya. Syarat, rukun, ya dan seterusnya dia sempurnakan dengan baik, ya dipelihara dengan baik sehingga kita bisa maknakan orang yang punya kualitas itqon. Kalau dia beraktivitas, beramal, melaksanakan tugas itu dilaksanakan dengan optimal, tidak asal selesai, tidak asal rampung, tetapi orang yang menyempurnakan amanat yang dia lakukan, ya tugasnya apa? Diselesaikan dengan semaksimal yang dia bisa ikhtiarkan. Baik, saya rasa itu poin-poin ringkas yang bisa saya sampaikan dan tepat ini jam 6.46 ya, lewat 1 menit sesuai dengan rencana di sesi akhir kita akan sambung dengan dialog gitu ya. Monggo saya kembalikan ke Mas Syafi'i. Siap Pak. Oke, terima kasih matur nuwun sangat dumateng Pak Imam Khairi yang sudah menyampaikan materinya yang begitu menarik ya. Banyak sekali hal-hal yang dijelaskan oleh beliau. Berikutnya Bapak Ibu terkait dengan tema kita untuk lebih mendalam lagi, silakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan baik itu dari teman-teman Sivitas Akademika STPI maupun dari yang lainnya yang dari LPI Salsabila juga monggo. Silahkan bisa angkat tangan untuk bertanya. Monggo silakan. Silakan, siapa? Oke, coba ditahan dulu. Ditahan dulu. Oh iya, Bu Umi, Oke, monggo Bu Umi Faizah bisa menyampaikan pertanyaannya. Silahkan untuk di-unmute dulu. Oke, monggo. Ya. Di-unmute dulu. Oke, sip. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali pada Pak Imam yang hari ini bagi saya memberikan perspektif lain dalam memaknai surat ayat-ayat Al-Quran tadi. Artinya saya mendapatkan lebih luas dari yang selama ini saya pahami terkait dengan pemaknaan ayat-ayat tadi. Saya membayangkan betapa kalau kita ini orang-orang yang sebagaimana yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran tadi, tentu lembaga Islam ini semuanya akan menjadi lembaga yang unggul. Masalahnya ternyata beberapa catatan, beberapa persyaratan manusia-manusia unggul yang ada di dalam ayat-ayat tadi, ini ternyata memang bagi saya pribadi harus banyak meningkatkan diri. Bagaimana saya melihat begini Pak Imam, ada kadang-kadang mungkin unggul dalam hal peribadatan, atau yang sebaliknya
tidak unggul dalam hal peribadatan. Tapi ternyata ini kalau tadi saya temukan itu diawali dari perspektif pendefinisian dari sebuah sebuah amanah yang diterima. Itu pengaruhnya juga sangat besar. Jadi dimulai dari hal-hal yang di mana di situ pendefinisian atau konsep terkait dengan apa yang kita terima, amanah itu, maka itu nantinya akan mempengaruhi keseluruhannya juga. Tapi modal dasarnya, modal awalnya ini memang harus sudah baik dulu, gitu. Ya menjadi orang yang jujur, kemudian di situ amanah dan lain sebagainya. Ternyata saya melihatnya ini belum semuanya bisa menyatu dalam pribadi mungkin diri saya atau teman-teman kita gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita bersama-sama terus mencapai pada perbaikan diri dengan sistem yang kita lakukan. Nah, termasuk aktivitas pagi ini sebenarnya bagian dari, kalau saya sebagai Ketua STPI ini bagian dari bagaimana kita meningkatkan secara ruhiyahnya juga. Jadi ini bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan kita semuanya, kami semuanya ini bisa menuju arah yang lebih baik, menjadi manusia unggul sehingga dapat mengelola perguruan tinggi yang saat ini atau sekolah-sekolah di SPA, di LPI atau Salsabila begitu ya. Ini dengan lebih baik secara pribadi dan menjadi unggul secara kelembagaan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Umi atas pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain, kira-kira silakan. Baik, nah oke, dari Pak Jai, ini dari perwakilan LPI Salsabila ya, dari Pak Jai. Silakan Pak Jai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini bisa bersama-sama ikut ngaji dan pas kali ini dengan Pak Imam Khairi. Sangat luar biasa yang disampaikan dan memang ini yang menjadi hal nyata di lapangan. Ada orang yang memang dengan job yang sangat banyak tapi bisa selesai. Tapi ada juga yang hanya dikasih 2, bahkan hanya 1, tapi nggak kelar-kelar. Nah, kalau saya tadi dapat melihat itu memang salah satu faktornya ya memang manage diri. Dan mungkin ini bisa dilihat dari upaya yang dia lakukan, terutama adalah untuk latihannya adalah memang di hal sholat. Kalau saya mengamati tadi, beberapa hal item yang ditekankan, bahkan diulang lagi sampai 2 kali tadi. Bahkan kalau bisa menyempurnakan di hal sholatnya itu akan pelan-pelan membawa dirinya bisa memanage diri. Nah mungkin Pak Imam bisa memberikan penekanan ulang berkait dengan ini dan nanti juga bisa dituliskan di penguat jiwa barangkali di seri berikutnya, nggak tahu seri berapa nanti, sehingga bisa dibaca terus oleh teman-teman. Dan juga saya sendiri mengakui itu kadang-kala kalau pada saat jam suwibu gitu sholat ya hanya untuk menggugurkan kewajiban begitu selesai ya dikira secukupnya langsung bisa kembali lagi beraktivitas. Nah, itu mungkin jadi pemecut diri saya sendiri juga untuk bisa menyempurnakan hal itu. Saya yakin teman-teman juga punya strategi sendiri-sendiri untuk bisa menyelesaikan itu, dan alhamdulillah sejak diizinkan untuk bisa bergabung di pengajian ini, saya secara kelembagaan juga menginstruksikan kepada guru-guru untuk selalu ikut ngecas di setiap Ahad pagi. Maka terima kasih pada STPI, pada Bu Umi dan teman-teman sudah memfasilitasi ini, sehingga kami tinggal ikut begitu, sehingga kemanfaatannya akan lebih banyak. Begitu Pak Syafiq, Pak Imam, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jai yang sudah menyampaikan unek-uneknya begitu ya. Tadi kalau Bu Umi menanyakan tentang bagaimana cara mencapai pribadi unggul, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Imam, sedangkan Pak Jai adalah lebih pada sholat yang pada akhirnya nanti bisa menjadi implementasi karakter dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti seperti apa dan bagaimana? Monggo Pak Imam untuk meresponnya. Semoga. Baik, terima kasih Bu Umi dan Pak Aceh. Saya kira kok ini ya, kita jujur saja saya kira memang banyak hal yang secara aspek pengetahuan kita juga banyak yang belum tahu tentang bagaimana semestinya orang mengelola hidup, melihat persoalan, melihat dan mempersepsi fakta dan seterusnya. Nah, itu di mana supaya kita bisa mendefinisikan tatanan hidup itu dengan tepat? Yaitu adanya dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Ya. Dalam Quran dan dalam Sunnah. Karena yang kemudian yang muncul itu memang perspektif. Misalnya gini ya, di dalam Sahih Bukhari ada hadis yang sama, nanti dijuduli dan ditempatkan di bab yang berbeda oleh ahli hadis yang lain. Misalnya dalam Sahih Bukhari ada judul kufrun duna kufrin, kufur tapi tidak kafir. Jadi Imam Bukhari menempatkan hadis ini dalam bab ada orang yang kafir tapi dia statusnya bukan kafir dari agama. Siapa itu? Dia katakan dalam hadis-hadisnya berbicara tentang Rasul menceritakan bahwa penghuni neraka kelak itu sebagian besar adalah perempuan. Terus ditanya, kenapa? Ya, karena mereka kafir. Ya Rasul kafir yang bagaimana? Ya, karena mereka kafir kepada suaminya. Dia kufur, tidak menerima, tidak meridhoi terhadap apa yang dihasilkan oleh suaminya. Ini soal perspektif. Bagaimana satu hadis ya kemudian ditempatkan dalam perspektif lalu mendefinisikan sebuah kesimpulan tertentu. Nah, kajian kita kepada Quran dan hadis ini saya kira yang harus diperdalam sehingga betul-betul menjadi satu perspektif kajian Quran dan hadis itu. Kita bisa menyerap satu kesimpulan, oh gitu toh hidup itu, oh gitu toh harusnya. Ini saya kira harus dilakukan terus-menerus. Maka membaca Quran itu berpahala ibadah, tapi tidak cukup. Kalau kemudian tidak dilanjutkan pada aspek melakukan upaya pemahaman. Nah, ini saya kira menjadi satu tren yang harus terus digaungkan di seluruh lembaga, terutama di Salsabila. Kalau sekarang kita sudah dan STPI ya, sudah menginisiasi tentang bagaimana menggalakkan kedekatan anak-anak dan seluruh sivitas akademika kita dengan Al-Quran. Ya, pada level membaca dan kemudian membaca dan menghafal, tentu harus dinaikkan pada level memahami. Karena disitulah kita akan muncul dan memahami definisi hidup. Ya. Nah ini saya kira yang pertama yang memang mau tidak mau kita harus lakukan dan jujur saja kita yang sudah setua ini itu ya mungkin belum pernah membaca tafsir khatam itu ya, membaca Quran terus mengerti dan khatam. Terjemahnya aja mungkin juga belum khatam kan gitu ya. Ya mungkin ada di antara kita sebagian yang sudah khatam. Tapi kadang-kadang khatam membaca belum tentu khatam paham. Ya. Nah, maka ini harus terus diulang, dikaji, didalami dan seterusnya. Maka akan muncul perspektif-perspektif yang fresh, yang segar, yang akan mengoreksi warisan-warisan yang sudah kita tumpuk dari pengalaman sejarah. Yang ternyata banyak hal yang harus dibetulkan. Itu yang pertama. Menurut saya itu bumi yang harus dilakukan. Nah, polanya bagaimana ya? Mungkin seperti ya, diantaranya kajian seperti pagi ini, ya, atau dengan cara-cara yang lain. Yang penting kemudian dari situ kita akan mendapatkan satu sudut pandang yang segar dan fresh terus, karena akan terus mengoreksi apa yang sudah kita warisi. Kemudian yang kedua tentang Pak Haji,
pengalaman yang real di lapangan bahwa kemudian orang yang aktivitasnya banyak ternyata dia bisa produktif, sementara yang longgar ternyata malah nggak produktif. Memang pada akhirnya dari sisi yang lain, sholat yang daim dan sholat yang yuhafidun, yang dipelihara dengan baik, itu mengindikasikan orang itu yang punya kualitas baik, itu memang terbiasa menanggung beban. Kalau dia didikannya memang didikan tidak pernah menanggung beban, jadi anak manja. Ya. Kalau dari kecil mahasiswa di anak mama apa-apa dipenuhi, makan tinggal GoFood, ya, nyuci baju tinggal laundry, dia tidak pernah mengerti cara masak, tidak pernah ngerti belanja, tidak pernah nyari ini, ya begitu ketemu persoalan, duit tinggal minta, begitu nanti selesai jadi sarjana, masuk kerja ya, taunya instan semua. Dia tidak biasa menanggung beban. Maka saya kira di antara makna yang bisa kita kembangkan dari ayat ini, ya itu orang yang terbiasa menanggung beban dalam hidup. Nah, itu saya kira juga harus diajarkan kepada seluruh sivitas dan dibiasakan sehingga dengan begitu maka banyak itu tidak menjadi persoalan karena sudah terbiasa. Sebagaimana kita biasa dengan sholat yang daim itu juga bagian dari membiasakan diri menanggung beban, kesanggupan untuk menanggung. Kalau sudah bicara kesanggupan bukan soal berapa beratnya, ya, bukan soal berapa beratnya, tapi kapasitas yang dimiliki. Misalnya barang 10 kilo, itu berat apa ringan? Jawabannya tergantung. Kalau kemudian 10 kilo itu suruh membawa anak kecil usianya masih 3 tahun, karena kapasitas dia itu rendah, ya pasti berat. Tapi kalau 10 kilo dibawa oleh tentara yang biasa membawa beban berat, jangankan 10 kilo, asal jatuh 50 kilo jalan tenang saja itu tentara. Kenapa? Dia biasa menanggung beban. Maka kapasitas orang, kesanggupan dia menanggung beban berapa, ini akan menentukan kualitas diri, apakah dia produktif atau tidak. Ya. Kalau kemudian kapasitasnya rendah, bebannya tambah dikit aja, stres ya, nggak sanggup lagi. Nah pelatihannya apa? Saya kira pelatihan rutin yang dilakukan dalam tradisi yang dibangun dalam Islam itu sangat dahsyat. Ya. Di antaranya dengan sholat. Itu kan manajemen diri, sanggup untuk pada saat yang sama dia bekerja, saat yang sama kemudian dia dan itu terus begitu, ya, hingga efektif. Faidah farokta fansok, satu selesai pindah, satu selesai pindah, satu selesai ganti lagi, terus begitu, ya, bersirkulasi sehingga produktif hidup. Nah, bagaimana kemudian ini bisa kemudian dilatihkan? Karena nun sewu ya, kalau kita terima pegawai di STPI misalnya atau di Salsabila, itu kan orangnya pun macam-macam. Latar belakangnya macam-macam. Mungkin cerdas secara akademik, diuji simulasi untuk micro teaching dia bagus, dikasih beban patah dia. Karena selama mahasiswa ya hidupnya nyaman, tidak pernah ada aktivitas apapun, tidak punya kepadatan aktivitas yang membuat dia kemudian harus memanage dengan baik. Itu persoalan yang saya kira memang ya kalau kemudian faktanya kita sudah ketemu dewasa dan nemu ya bagaimana membina mereka untuk menjadi baik, punya meningkatkan kapasitas daya tanggung ini. Nggak cuma soal guru, mungkin juga kita keluarga, ya ketemu istri, ketemu suami, ya ternyata kok model begini ya, bagaimana caranya kita tingkatkan? Mau apa lagi udah? Kalau itu kan sudah kontraktual, sudah ada akadnya kan gitu ya. Kalau guru mungkin kalau nggak bagus ya kita bisa ambil sikap gitu ya. Saya kira itu 2 poin yang bisa saya sampaikan ya. Tentu tidak bisa merangkum banyak hal yang mungkin ya kita butuhkan ya, dan monggo untuk dilengkapi bersama-sama ya, karena kita juga sama-sama memikirkan bagaimana bisa mengelola lembaga dengan baik dengan segala keterbatasan yang ada. Begitu Pak Syafi'i, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Haji Imam Khairi SAGME yang sudah memaparkan banyak sekali dengan gamblang dan menginspirasi kita semua. Kami semuanya juga berharap nanti di lain kesempatan Pak Imam juga bisa meluangkan waktu lagi begitu ya, nanti untuk dijadwalkan lagi di agenda yang seperti ini, terutama di ngaji online ini ya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 7 dan sekarang lebih 4 menit,
Saya pikir kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada ngaji online yang ke-13. Besok insya Allah akan diisi oleh Bapak Dr. Probo Suseno, dokter dari UGM, maksudnya rumah sakit UGM, ya, Rumah Sakit Sarjito, tentang saran solusi terkait kehidupan dilema pandemi ini. Nah, mudah-mudahan minggu depan semuanya bisa rawuh lagi, baik di YouTube maupun di Zoom. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama akhiri kegiatan ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, sekali lagi matur nuwun sangat dumateng Bapak Haji Imam Khairi SAGME yang sudah meluangkan waktu memberikan inspirasi terhadap kita. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, amal jariah yang kelak di akhirat bisa dipanen. Allahumma amin. Dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang ada di dalam Zoom meeting ini, juga teman-teman yang menyaksikan, pemirsa yang ada di YouTube. Mudah-mudahan semuanya tetap bisa istiqomah mengikuti dan bisa mengambil manfaat terhadap kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Bumi Pak Adi. Sami-sami. Pak Imam bisa merutinkan minggu keberapa